kita bisa membuat sebuah ekosistem yang inklusif, yang semuanya dapat kesempatan, semuanya dapat sebuah karya yang bisa dihargain oleh banyak orang. Aku bekerja di Kreabi setelah belajar graphic design sejak 2015. Saya Ara, General Manager di Kreabi, sebuah studio kreatif untuk individu dengan autisme di Jakarta. Kreabi itu sebuah studio kreatif untuk individu dengan autisme. Saat ini ada 6 artis yang bergabung bersama Kreabi, ada Keken, Gary, Jeremy, Joey, Joshua, dan Rama. Yang kita kerjakan itu sehari-hari adalah membuat ilustrasi desain berdasarkan minat dari masing-masing artis. Nah, produk yang kami keluarkan itu ada ilustrasi digital, merchandise, dan juga kolaborasi antar komunitas. Kreabi sendiri itu sebenarnya pada mulanya adalah inisiatif dari para pendidik individu dengan autisme, juga para orang tua, ketika kami melihat bahwa masih sangat sedikit lapangan pekerjaan untuk individu dengan autisme. Dan kita coba untuk mencari beberapa skill, kami mencoba untuk mencari beberapa kemampuan yang bisa ditekuni oleh individu dengan autisme. Nah, salah satunya itu melalui ilustrasi digital. Kreabi becoming space for autism friends to works. Kreabi was established to create opportunity and provide medium so their art would appreciated by people. Each work on Kreabi was created to show a new perspectives and give the hope for every artist about reality. Hai, perkenalkan, namaku Gary Harlan. Aku adalah graphic designer dari Kreabi. Saya belajar graphic design di tahun 2015 dan tahun 2020 aku bekerja di Kreabi. Saya sudah bikin berbagai macam desain di Kreabi. Contohnya mug, tumbler, the tote bag, dan sebagainya. Saya senang di Kreabi, saya bisa menjadi graphic designer. Saya senang melihat, mendengar, dan mengalami berbagai macam cerita bersama individu dengan autisme. Mereka punya perspektif yang sangat unik. Mereka melihat kehidupan dari sisi yang sangat sederhana yang kadang-kadang kita lupa, dan saya sangat menghargai hal itu. Itu menjadi semangat saya setiap hari untuk bisa berbuat sesuatu, untuk bisa memperkenalkan tentang artis-artis ini ke khalayak yang lebih luas, dan juga menciptakan berbagai macam kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain. Keluarga saya senang sekali karena membuat desainku bagus. Kreabi's artisan is very supported with this worthwhile activity. Start with a pure intention, the artists on Kreabi are still works this day. Ardian helps artisan to reveal their imagination. Ardian directs what artisan has worked. Ya, sebenarnya anak-anak artis di Kreabi mereka punya minat yang sama, yaitu minat untuk arts ya, untuk menggambar. Kemudian mereka tinggal kita poles lah ibaratnya gitu. Tapi memang dari awal kita memang memberikan satu program ya, pelatihan gitu ya, yang membuat mereka bisa lebih mengekspresikan ini mereka gitu kan, apa yang ada di dalam pikiran mereka, apa yang ada di dalam imajinasi mereka, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian mereka tinggal latihan aja sehingga itu bisa membuat mereka jadi makin mahir dan yang seperti kita lihat sekarang gitu. Jadi itu memang prosesnya tidak sebentar ya. Kita dari tahun 2015 kita sudah memulai ini, dan mereka juga sebelumnya dari kecil mereka memang punya hobi menggambar ya, mereka punya hobi coret-coret, dan aku pikir itu sangat membantu sekali pada saat mereka harus mencoba untuk berkreasi seperti itu, mencoba untuk mendesain. Kira-kira seperti itu. Nama saya Valenti Keken Kristanto.
saya bikin Imlek dan bunga and sun and lampion. Tahun 2015 saya belajar graphic designer di BINUS, bikin illustrator tentang Lifeway Design, Silver Queen, and Aqua. Saya senang bikin Ramadan Design and Imlek di Kreabi. Every artist in Kreabi has a different character and styles. Keken likes ideas about playing music. Jeremy likes to present experiences when he was traveling, interacting with people and culture. Gary loves something that related to nature like animals or plants. And there are Rama, Jerry, and Joe with different characters and art styles. Saat ini ada 6 artis yang bergabung bersama Kreabi. Ada Keken, Rama, Gary, Jeremy, Joey, dan Joshua. Setiap artis punya karakter dan gaya seni yang berbeda-beda. Seperti contohnya misalkan Keken sangat suka menuangkan ide-ide tentang pengalamannya bermain musik, juga beberapa musisi favoritnya ke dalam karyanya. Kemudian juga ada Jeremy yang suka menuangkan pengalaman-pengalaman saat dia sedang jalan-jalan, saat dia berinteraksi dengan orang, juga budaya-budaya dari berbagai macam daerah. Kemudian ada Joshua itu sangat suka dengan perkotaan, gedung-gedung tinggi, dan itu sering menjadi inspirasinya dalam berkarya. Kalau Gary sangat suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan alam, seperti binatang atau tumbuh-tumbuhan, dan itu seringkali kita lihat di karya-karyanya. Untuk Rama biasanya menuangkan segala hal yang dia suka ke dalam desainnya, entah itu musik, makanan, robot yang dia tonton, semuanya itu bisa menjadi ide buat Rama di karya-karyanya. Nah, kemudian untuk Joey itu sangat suka belajar, membaca, dan berinovasi. Jadi kalau karya-karyanya itu banyak menyentuh tema-tema tentang orang yang memiliki pengetahuan luas gitu, karena dia sangat suka mempelajari berbagai macam hal. Meet at high school and have been friends for 10 years. The artisan learned graphic design and established Kreabi. With support from family and teams, Kreabi artisan getting excited to keep working. Keenam artis yang tergabung di Kreabi ini, mereka sudah bersama kurang lebih hampir 10 tahun. Mereka dari awal menempuh SMA bersama, kemudian akhirnya mereka belajar graphic design, dan akhirnya membentuk Kreabi. Jadi selama ini yang membuat aku amazed ya terhadap karya mereka adalah mereka punya endurance sebenarnya. Mereka punya ketahanan dalam mendesain. Itu yang sebenarnya kita nggak punya. Kita kadang-kadang sebagai kreator, sebagai artis, kita merasa cepat bosan. Ya kan, kita baru bikin sedikit, tahu-tahu udah bosan, ditinggal. Nah, mereka enggak gitu, mereka punya kayak semacam endurance untuk itu, sehingga pada saat mereka membuat karya, itu mereka memang benar-benar mereka fokus di situ. Nah, itulah yang akhirnya membuat aku merasa bahwa, wah ini yang sebenarnya tidak pernah kita dapatkan ya gitu. Mereka aja bisa kok fokus gitu, kenapa kita enggak? Adrian is surprised by artisan who have endurance, artisan have durability in design. So when artisan works, artisan is really truly focused. Saya suka senang membuat abstract design with Kak Alia and Kak Delia. Saya suka bikin gambar, pergi jalan-jalan sama keluarga.
pada dasarnya mereka ini para artisan yang sangat akan merespon luar biasa dengan hasil yang diberikan oleh pembelinya gitu. Maksud saya gini, pada saat orang menghargai karya mereka, respon mereka itu sangat senang sekali. Karena apa? Karena itu kan berupa kesempatan yang diberikan kepada mereka. Dan saat ini menurut saya dan menurut yang lain juga, kesempatan para artisan dengan autisme ini kesempatannya sangat kecil. Dan pada saat ada brand-brand yang mau berkolaborasi sama kita gitu, itu menurut kami approach kalian udah approach ke kita aja, itu udah apresiasi yang sangat luar biasa. Apalagi kalian mau bikin sebuah produk gitu. Jadi dari kami tim bertiga itu sangat luar biasa, apalagi dari artisannya. Mereka merespon sangat bahagia banget, kayak kalau nyata karya kami bisa direspon dengan sangat menarik dari para customer-nya gitu sih. When people see the work of Krabi artists, the response was very content. When a brand would like to collaborate with Krabi, the appreciation make the artisan proud. Saya tidak sulit membuat desain karena senang sekali. Saya tidak susah bikin desain, no way. Saya suka bikin semua desain. According to the artisan of Krabi, they never get bored and find difficulties on working in Krabi's project. With the passion and hard work, brand begins invites the artists to collaborate. Saat ini Krabi sudah berkolaborasi dengan beberapa brand, salah satunya ada UMKM seperti Chick and Darling, Dama, dan juga Ansi. Selain itu juga kita pernah berkolaborasi dengan Starbucks, Herboris, McDonald's, Aquaproof, dan juga brand-brand lainnya. Selama ini feedback dari orang tua, kemudian dari masyarakat, kemudian dari klien, kebetulan mereka positif semua ya. Dan yang membuat aku akhirnya bertahan di Krabi adalah mereka sangat support ya, mereka sangat bersemangat, anak-anaknya bersemangat, artisnya bersemangat, sehingga itu membuat kita lebih lebih yakin ya bahwa apa yang kita lakukan selama ini di Krabi, kita berkreasi dengan individu autistik, membuat ini akan menjadi semakin berkembang dan kita punya mimpi-mimpi yang belum tercapai seperti itu. Ya sebenarnya kalau nggak kami prediksi, Starbucks juga kami nggak prediksi gitu ya, bahwa sampai harus restock quantity gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya dari beberapa kolaborasi kita yang beberapa belakangan terakhir ini, hampir semuanya direspon sangat luar biasa gitu. Karena menurut kami itu kayak apa ya istilahnya, kayak landasan terbang kami gitu. Pada saat itu meledak, akhirnya banyak tuh ada UMKM yang masuk, lalu ada brand-brand lain yang masuk yang sangat tertarik untuk berkolaborasi kita. Dan sebenarnya memang ini adalah tujuannya Krabi ada di sini gitu. Kami ingin memfasilitasi karya-karya para artis dengan autisme ini supaya bisa dikenal dengan orang banyak gitu, bisa dikenal dengan umum gitu. Teaching design to the artisan, Adrian using a method to ignite the stimulus of artisan to release the imagination. Beyond that, time is important issue for artisan on designing. While pandemic, Adrian should choose the proper time to teaching. Jadi treatment untuk mereka dalam mempelajari desain, kemudian treatment mereka dalam mengerjakan desain gitu ya. Memang di sini
pertama adalah waktu, ya. Jadi waktu itu memang sangat fleksibel sekali di sini. Jadi mereka punya keterbatasan juga, ya. Apalagi kalau di musim pandemi ini kan mereka banyak bekerja dengan virtual gitu ya. Jadi itu menyebabkan mereka durasinya itu tidak terlalu panjang, dan itu menyebabkan akhirnya kita harus pinter-pinter memilih waktu yang tepat agar mereka bisa menyelesaikan pekerjaan desain itu tepat waktu sebenarnya itu. Dan kalau saya dalam mengajarkan desain memang punya metode yang bisa membuat mereka itu lebih terstimulus gitu ya, mereka tergugah gitu untuk mendesain, oh ini seperti ini gitu, oh ini seperti itu gitu ya. Seperti itu kira-kira. Dari membuat desain, saya menjadi senang sekali. Saya lebih suka menggambar tentang lautan, terumbu karang, ikan, rumput-rumput di lautan, dan kerang. The ideas that brought the artisan into their works came from many objects. Most of it are inspired by the things that they are adored. Someone likes the sea can draw the sea. And next, they reaches forward direction from clients to artisan friends. Oke, kalau misalkan secara ide gambarnya, mereka itu hanya seperti ini. Misalkan underwater ya, ada salah satu karya kita underwater. Kita hanya sesimpel lempar pertanyaan ke mereka, apa sih yang kamu suka? Apa sih yang kalian suka? Misalkan dia merespon, saya suka bawah laut. Oh, coba dong draw underwater versi kalian. Ya udah itu mereka bikin. Jadi ya pasti ada revisi kan, misalkan warnanya atau segala macam. Mereka tidak ada masalah sama itu gitu. Tapi kalau misalkan ditanya secara basic idenya, semuanya itu berangkat dari gambarnya ya, itu berangkat dari idenya mereka masing-masing. Disesuaikan saja dengan brief yang dikasih gitu loh. Misalkan dari Starbucks, kita mau gambarnya people dong gitu. Oke, kita lempar nih ke artisan kita nih. Nih dari klien ada yang minta gambar people nih. Oh oke, siap gitu. Mereka akan sketch, mereka gambar, dan habis itu mereka report ke kita. Habis kita dapat kalau memang perlu ada yang direvisi, akan direvisi oleh mereka. Tapi kalau tidak, kita akan langsung up ke klien gitu. Jadi kalau basic idenya sebenarnya kita lempar ke mereka, karena mereka semua bergerak berdasarkan dari brief apa yang kita kasih. Setiap kali kita mau membuat sesuatu tuh kita pasti ada deg-degannya juga gitu. Apakah ini akan berhasil gitu? Bagaimana kolaborasi ini akan ditanggapi oleh masyarakat gitu. Tapi kita selalu pikir bahwa ya kalau kita nggak lakukan, kita nggak pernah tahu hasilnya gitu. Dan itu yang kita selalu lakukan, dan kita selalu belajar apa yang kurang dari yang sebelumnya, dan itu yang kita coba untuk ubah dan bikin lebih baik di kolaborasi lanjutannya gitu. Jadi iya, perasaan deg-degan itu pasti ada setiap kolaborasi, tapi kita menanganinya dengan kita siap-siap, kita persiapan yang bagus, terus kita kalau memang ada yang kurang, kita belajar dari hal itu. Kalau ditanya yang paling nggak disangka-sangka bisa masuk ke dalam Kreabi sebenarnya. Itu paling nggak disangka-sangka, karena pertama kali saya melihat artisan dengan autisme itu bukan di Kreabi. Saya melihat karya itu pertama kali diajak sama teman saya, terus lihat deh ini karyanya anak-anak dengan autisme. Pikiran saya cuma satu, kenapa karya sebagus ini, karya secakep ini, itu nggak pernah termediasi dengan baik. Dalam artian, kenapa mereka nggak punya kayak exhibitionnya sendiri sih? Kenapa mereka nggak punya kesempatannya sendiri untuk bisa mamerin karyanya mereka gitu? Yang aku pikirin saat itu cuman semoga saya bisa dapat kesempatan untuk bisa ngebantu mereka gitu. Tiba-tiba datanglah kesempatan dari Kreabi untuk bertemu dengan mereka, dan begitu saya join masuk ke dalam sini, nyata artisannya semuanya udah, dalam bahasa saya nih ya, saya bisa bilang wah udah canggih banget ini. Ini udah kayak beyond boundaries aja gitu, udah ngelewatin segala batasan yang kata orang-orang kayak ini jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Di sini mata saya baru kebuka. Karya itu bukan masalah jelek atau bagus, tapi karya itu adalah sebuah cerita. Yang semua cerita punya value-nya masing-masing yang harus dihargai oleh kalangan masyarakat. Dan dari karya itu kita, menurut saya,
baiknya tidak menjudge dengan apa yang mereka sudah buat, tapi hargain proses yang sudah mereka laluin. Itu sih, itu momen yang menurut saya kayak wah kebuka banget mata gue gitu. Untuk teman-teman komunitas yang juga ingin memulai sebuah studio kreatif atau UMKM, dari pengalaman kami banyak bertanya sama orang-orang dan teman-teman yang sudah lebih dahulu, dan juga kita belajar banyak juga dari workshop, dari berbagai macam courses yang ada juga online. Intinya sih kita mulai dulu aja gitu, dan kita belajar dari pengalaman kita ketika kita jangan takut salah, dan dari kesalahan itu kita belajar. Ya semoga dari situ kita jadi bisa lebih berkembang. According to Arani, if we want to create positive activities, we have to start first. No need to afraid of being denied. Because of the mistake, we will keep learning. Presence of the Kreabi Studio become a place for autism friends to work. Jangka pendeknya adalah ya kita mau tetap sustain ya. Kreabi ini mau tetap sustain karena apa? Jawabannya melanjut ke jangka panjangnya. Kenapa harus sustain? Karena menurut saya kalau Kreabi ini sustain, kita bisa membuat sebuah ekosistem yang inklusif, yang semuanya dapat kesempatan, semuanya dapat mendapat sebuah karya yang bisa dihargain oleh banyak orang dan bisa membuka mata semua orang kalau karya itu bukan masalah bagus atau jelek, tapi karya itu adalah value, adalah suatu nilai yang perlu diangkat dan perlu dihargain, dan ini adalah jangka panjang yang kita butuhin. Karena apa? Karena setelah kita berjalan, ternyata banyak artisan dengan autisme yang mengkontak kita via DM Instagram. Bisa nggak anak saya bisa join? Bisa nggak anak saya bisa join gitu? Saat ini makanya kalau misalkan kita bisa buat ini jangka panjang, kita akan bisa merangkul banyak artisan dengan autisme, memberikan banyak kesempatan lagi, memberikan banyak penghargaan lagi kepada mereka, dan itu akan jadi suatu komunitas yang hidup. Semoga saya menjadi desainer yang baik di Kreabi. Saya pengen gambar banyak yang beda-beda. Satu kata buat Kreabi itu keberagaman. Teman-teman follow Instagram kami ya.